bersama saya Berry Brilian Albar, dosen dari jurusan manajemen. Ini beberapa perubahan situasi konsumen saat ini. Ini sebelum COVID dan di saat COVID pun juga hampir sama, malahan lebih tinggi lagi perubahannya. Perubahannya itu ada revolusi internet, jadi orang konsumen itu lebih banyak menggunakan internet. 93% keputusan pembelian konsumen itu dipengaruhi oleh sosial media. Jadi konsumen itu sudah tidak terlalu percaya dengan media konvensional seperti iklan di berbagai media massa. Hampir di atas 90% itu mereka percayanya ucapan mulut ke mulut, bisa langsung yang biasa disebut dengan buzz, atau yang melalui media online yang biasa juga disebut dengan viral. Yang disebut tadi ada sosial media. Konsumen lebih percaya dengan word of mouth. Lalu perubahan lainnya adalah memperoleh informasi itu mudah. Jadi dulu untuk mengetahui informasi tentang sebuah produk itu konsumen perlu dari satu toko ke toko lainnya, nyampe ke toko ujung, lalu akhirnya balik lagi ke toko yang pertama untuk memutuskan membeli. Sedangkan hari ini cukup buka handphone saja, semua informasi itu mudah didapat. Mau beli pasir, makanan kucing, sampai aksesoris kendaraan itu bisa diakses dengan mudah. Dan biasanya konsumen juga sudah tahu ketika akan membeli, mereka sudah tahu spesifikasinya berapa, takaran harganya berapa, itu mereka sudah memperoleh informasi. Jadi di sini dibutuhkan kemampuan UMKM untuk mendekatkan diri dengan konsumen, karena konsumen sekarang gampang memperoleh informasi. Dan yang kita lakukan adalah yang menyediakan informasi sehingga diperoleh oleh si konsumen. Penggunaan media-media lain itu sudah mulai menurun, sedangkan penggunaan media melalui mobile atau internet itu meningkat. Sedangkan orang berlangganan koran turun, nonton TV turun, dengar radio turun, baca majalah turun, semuanya sekarang bacanya di handphone. Mayoritas orang itu nggak langganan koran lagi, baca headline koran itu mungkin dari media sosial yang di-share oleh teman-temannya atau lihat di web. Untuk mencapai audiens 50 juta itu TV butuh 13 tahun, sedangkan media sosial yang kita gunakan itu cuma 1 tahun itu sudah sampai audiensnya 200 juta. Jadi kalau di video tadi dapat kita lihat itu penduduk Facebook itu lebih banyak daripada penduduk Cina. Jadi orang yang menggunakan Facebook itu lebih ramai daripada populasi penduduk Cina. Jadi benar-benar banyak dan benar-benar terkumpul semuanya, dan semua orang yang banyak itu, konsumen yang banyak itu dapat kita akses dengan mudah melalui sosial media atau fasilitas online lainnya. Secara garis besar dalam teorinya itu disebut dengan komunikasi digital. Jadi komunikasi yang menggunakan form digital. Banyak metodenya, ada online marketing, ada sosial media, lalu ada mobile marketing. Masing-masing pengertian pun sebenarnya overlap, karena online marketing pun juga ada di sosial media, mobile marketing pun bisa sosial media. Prinsipnya kalau online marketing adalah memasarkan lewat media online. Ini lebih general, lebih umum. Mulai dari menggunakan website atau menggunakan aplikasi, termasuk sosial media pun itu juga online. Kalau dulu orang menggunakan online marketing itu untuk nge-share atau ngirim email ke semua calon konsumennya. Lalu yang kedua ada sosial media. Ini cukup banyak digunakan dan ini gratis. Beda dengan online marketing, mungkin kita harus siapkan websitenya, kita harus siapkan aplikasinya juga, butuh biaya. Sedangkan sosial media itu media yang ada untuk semua orang dan itu gratis. Lalu ada mobile marketing, semuanya dapat diakses dengan handphone. Mungkin banyak Bapak Ibu yang berpikir untuk mendigitalkan itu kita perlu bikin website, kita perlu bikin aplikasi, dan lain-lain. Nah, kalau dipikir-pikir itu kan membutuhkan biaya. Pertanyaannya sekarang, Bapak Ibu pernah lihat nggak perusahaan besar yang aplikasi jualan online sendirinya itu cukup besar juga? Contohnya Adidas misalnya. Apakah Adidas punya aplikasi sendiri? Dalam prakteknya kita bisa beli Adidas itu di marketplace. Kita bisa beli Adidas di Zalora, di Shopee, dan lain-lain sebagainya. Jadi beberapa perusahaan besar pun walaupun mereka mengembangkan aplikasi untuk jualan marketing mereka sendiri, tetapi mereka tidak melupakan untuk jualan di platform-platform yang lainnya. Jadi walaupun bikin aplikasi, karena kalau bikin aplikasi kan cukup banyak
pertimbangannya. Mulai dari memori di handphone pun harus disiapkan, biayanya juga harus kita siapkan. Sedangkan ada marketplace yang sudah menyediakan pasar dan konsumennya. Oke, jadi beberapa perusahaan besar pun menggunakan semuanya, menggunakan online marketing, menggunakan sosial media, bikin aplikasi juga, bikin website juga. Jadi kita bisa takar sendiri apakah kita sering mengunjungi website, apakah kita sering mengunjungi aplikasi penjualan dan lain-lain, atau kita cukup carinya di sosial media atau di marketplace yang tersedia. Kalau bisnis biasanya memikirkannya yang efisien dan efektif. Dan dari 3 metode ini, yang paling mudah, paling murah itu ada di sosial media. Kita tidak perlu jadi ahli IT, kita tidak perlu bikin aplikasi, kita tinggal login, jual, lalu sudah ada pasarnya. Intinya orang bisnis adalah mencari konsumen, mendekatkan diri dengan konsumen sehingga produknya dibeli oleh si konsumen. Ini update-nya selama COVID, update Juli 2020, apa sih yang dicari orang di dalam internet. Jadi ketika COVID yang umum kita cari adalah bagaimana caranya menghadapi lockdown, lalu bagaimana cara anak kita belajar, lalu bagaimana tetap berhubungan dengan teman, keluarga, lalu bagaimana bekerja, ini untuk yang white collar atau orang kerja kantoran, lalu baru di tengahnya kita memikirkan gimana caranya kita shopping, lalu gimana kita beli grocery atau kebutuhan pokok. Jadi selama COVID ini meningkat. Otomatis pencarian tentang barang online juga meningkat, e-commerce juga meningkat, kebutuhan akan informasi belanja-belanja online itu meningkat. Karena yang di awal tentunya kita akan belajar tentang COVID-nya. Setidaknya kita sudah melalui masa ini di Indonesia itu dari Maret. Setidaknya dari Maret sampai April itu kita sibuk mencari informasi apa gejala COVID, apa yang akan kita lakukan kalau tetangga kita kena jemput oleh petugas dari rumah sakit, dan lain-lain. Nah, setelah 2 bulan itu baru kita mulai mikir, oke, COVID seperti ini, gejalanya seperti ini, solusinya seperti ini. Lalu mulai kita mikir, kita mau belanja apa? Shopping bagaimana? Gimana cara kita belanja? Bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan kita dalam situasi yang cukup terbatas ini. Makanya sudah dapat kita pahami selama COVID itu perilaku penjualan secara online itu akan tetap meningkat. Pertanyaannya, apakah perilaku itu akan tetap bertahan setelah COVID ini berakhir? Atau pilihannya mana yang lebih dulu berakhir, COVID-nya atau perilaku belanja kita yang akan tetap berlanjut? Oke, selama COVID itu 70% orang menghabiskan waktunya untuk megang-megang handphonenya, online di handphone, smartphone-nya, macam-macam yang dikerjakan di sini, itu 70%. Jadi 3/4 waktu kita dihabiskan untuk handphone. Mulai dari bersosialisasi, sampai berbelanja, berbisnis, itu lewat handphone. Jadi powerful sekali handphone ini. Dan yang dilakukan ketika megang handphone itu, biasanya orang nonton streaming. Jadi mungkin kita nggak nonton TV lagi, kita musimnya nonton YouTube atau live streaming yang lain. Lalu 43% itu menghabiskan untuk media sosial. Jadi dari gambaran ini, dari sekian lama kita memegang handphone setiap harinya, itu yang berpotensi untuk dijadikan sarana mengkomersialisasi, melakukan kegiatan marketing itu adalah melalui streaming ini. Makanya ada iklan di YouTube. Lalu pilihan kedua adalah lewat sosial media. Jadi melalui sosial media ini kita bisa memasarkan produk kita, karena sehari-hari orang nggak ada kerjaan, di rumah aja, setengah waktunya itu dihabiskan untuk sosial media. Waktu yang tepat, tempat yang tepat untuk kita memasarkan produk. Oke, ini kondisi digital di seluruh dunia. Penduduk bumi itu 7 miliar. Itu 66%-nya itu sudah punya handphone, 59%-nya sudah menggunakan internet, dan setengahnya itu sudah menggunakan media sosial. Jadi setengah penduduk bumi ini sudah ada di media sosial. Oke. Di Indonesia juga kondisinya lebih tinggi malahan dari rata-rata dunia. Kalau cuma 51% yang bermedia sosial, Indonesia itu 59% yang bermedia sosial. Jadi Indonesia ini negara yang cukup rajin penduduknya untuk bermedia sosial. Malahan jumlah handphonenya itu lebih banyak daripada jumlah penduduknya. Jadi ada orang yang punya 1-2 handphone, 1,5 handphone, seperti itu. Oke, sekarang bagaimana kita memasarkan produk kita secara online? Apa-apa saja yang dapat kita gunakan, platform apa saja yang dapat kita gunakan.
Pertama, saya akan bahas tentang aplikasi online dan fungsinya dalam e-commerce. Jadi kalau aplikasi online selama COVID itu yang cukup populer dicari oleh penduduk bumi itu adalah aplikasi tentang kesehatan. Mulai aplikasi yang menjelaskan apa itu COVID sampai apa solusi dan kalau komersilnya obat-obat apa saja yang bisa untuk mencegah atau menurunkan risiko COVID. Itu penduduk bumi mayoritas mencari itu. Ini berdasarkan data statistiknya. Dan penduduk Indonesia tidak masuk dalam data ini, berarti nggak terlalu peduli untuk cari hal yang berhubungan dengan kesehatan. Lalu yang kedua yang paling tinggi pencarian orang aplikasi adalah tentang aplikasi edukasi selama COVID. Dan dari rata-rata penduduk bumi pun Indonesia bukan negara yang concern juga untuk mencari hal-hal yang berbau edukasi ini aplikasinya. Nah, Indonesia di sini kekuatannya. Indonesia merupakan negara pengadopsi e-commerce nomor 1 di dunia terhitung Juli 2020 ini. Jadi penduduk kita yang 60% pakai media sosial itu terhitung Juli tahun ini itu merupakan yang paling tinggi mengadopsi e-commerce. Jadi sedang gencar-gencarnya orang Indonesia itu berbelanja secara online, melakukan kegiatan komersil secara online itu tertinggi di dunia. Termasuk juga menggunakan handphone, itu penduduk Indonesia itu yang paling tinggi menggunakan e-commerce di seluruh dunia. Jadi bisa dikategorikan ini e-commerce-nya cukup luas cakupannya, mulai dari mencari barang secara online sampai membeli secara online. Bukan berarti ini mutlak membeli, tapi setidaknya ada kegiatan pencarian yang berhubungan dengan produk yang ingin dikonsumsi sampai ke kegiatan konsumsinya. Itu Indonesia ada di peringkat 1 di seluruh dunia. Oke, ini yang dilakukan e-commerce itu mulai dari searching, cari-cari barang, mengunjungi toko online atau mengunjungi media sosialnya yang online, mengunjungi berbagai marketplace secara online, dan 74%-nya itu membeli. Jadi setidaknya dalam 1 bulan terakhir ini 74% itu penduduk di bumi itu beli belanjanya secara online. Jadi 3/4 orang udah belanja secara online dalam 1 bulan terakhir. Ini kondisinya karena pandemik. Nah, lalu ketika ditanyakan konsumen apakah ketika pandemiknya berakhir mereka akan tetap berbelanja secara online atau tidak? Karena jangan-jangan nanti kita udah siapkan semua platformnya, kita udah sediakan semua fasilitas untuk online. Ketika pandeminya berakhir, euforia e-commerce-nya juga berakhir. Ini jawabannya. Jadi hampir setengah dari konsumen tadi itu ketika pandemi berakhir mereka akan tetap belanja secara online. Jadi setidaknya setengahnya tadi akan tetap belanja secara online berdasarkan usia ini. Memang yang di atas 54 tahun itu mereka sedikit yang akan berbelanja online. Kalau pandemi berakhir mereka akan belanja fisik lagi. Tetapi di usia-usia lainnya 35-44 itu setengahnya itu akan melanjutkan berbelanja online. Dan seperti yang dijelaskan di demografi awal, itu mayoritas penduduk bumi rank usianya di bawah 30 tahun. Jadi yang mayoritas itu setidaknya 51-49% atau sekitar 50% itu ketika pandemi berakhir, tenang mereka akan tetap menggunakan aplikasi online-nya, tetap akan berbelanja secara online. Setidaknya itu yang ada di survei ini. Oke, ini aplikasi yang banyak digunakan. Jadi kalau Bapak Ibu mulai memikirkan mau jualannya di mana, pastinya 4 aplikasi teratas itu dimiliki oleh Facebook. Jadi kalau yang banyak jualan itu WhatsApp itu paling banyak diakses oleh penduduk bumi. Ini data Indonesia, WhatsApp itu paling banyak digunakan oleh orang di Indonesia. Jadi bisa jadi sarana untuk jualan juga di WhatsApp. Lalu ada Facebook, ada Instagram, Facebook Messenger. Lalu kalau ditanya marketplace apa yang paling banyak digunakan di Indonesia, itu jawabannya adalah Shopee. Lalu yang kedua ada Tokopedia. Jadi dari data ini Bapak Ibu bisa mulai memikirkan jualannya lewat media sosial yang mana tidak berbayar, atau kita jualan di marketplace seperti Shopee dan Tokopedia itu juga tidak berbayar, atau kita pilih semuanya itu juga tidak ada masalah. Perusahaan besar pun memilih semuanya. Mereka punya aplikasi, mereka punya website sendiri, mereka juga jualan di marketplace. Jadi kalau kita lihat di marketplace itu misalnya di Shopee bukan hanya toko-toko UMKM biasa saja. Shopee Mall misalnya sepatu Converse, Nike itu jualan juga di Shopee. Jadi kelebihan hari ini semua
multi channel ini, berbagai saluran ini bisa kita gunakan. Mau menggunakan media sosial, mau menggunakan marketplace itu bisa. Dan ini datanya yang di Indonesia yang mana yang banyak digunakan. Jadi setidaknya Bapak Ibu bisa aktifkan WhatsApp-nya, mulai jualan di Facebook, mulai upload foto-foto jualannya di Instagram, mulai berkomunikasi di Facebook Messenger karena orang belanja di Facebook, belanja lewat Facebook Messenger, mulai merapikan tokonya di Shopee, mulai merapikan jualannya di Tokopedia. Lanjut, dari tadi yang sering disebut-sebut itu tentang media sosial. Ini merupakan hal yang cukup umum digunakan, ini gratis, semua orang bisa menggunakannya, semua orang bisa mengaksesnya, dan yang mengaksesnya itu populasinya cukup banyak. Dan ini salah satu solusi juga untuk melakukan kegiatan marketing secara digital. Jadi media sosial itu dia efektif, efisien kalau bisnis, biayanya sedikit dan itu cukup efektif juga. Sirkulasinya cepat, hitungan detik kita bisa update, upload foto jualan kita seketika, apa yang jualan baru, apa stok baru, itu bisa kita tampilkan, bentuknya bisa dalam bentuk gambar, suara, video, dan lain sebagainya. Oke. Orang Indonesia itu lumayan sering mengakses media sosial, nomor 6 seluruh dunia. Dan itu setidaknya rata-rata orang Indonesia bermedia sosial itu 3 jam 26 menit per hari. Jadi kita lebih banyak nonton media sosial daripada nonton TV. Malahan banyak juga yang TV-nya udah nggak dinyalain lagi, mereka nonton TV-nya di YouTube streaming, Netflix misalnya, seperti itu. Jadi media sosial ini cukup banyak digunakan oleh penduduk Indonesia dan jadi sarana untuk kita berbisnis juga. Oke, ini waktu yang dihabiskan 7 jam untuk internet, lalu menggunakan media sosial itu 3 jam, lalu menggunakan fasilitas-fasilitas lainnya. Oke, ini media sosial di dunia, penggunanya, dan ini yang di Indonesia. Jadi penduduk Indonesia itu sekitar 270 juta jiwa, 160 jutanya itu bisa kita temukan itu di media sosial. Jadi pasar yang cukup luas. Kalau dulu kita jualan di depan rumah kita, itu konsumennya cuma orang yang lewat. Kalau sekarang kita jualan di beranda Instagram kita, di Facebook kita, itu kita jualannya bisa ke seluruh dunia. Dan Indonesia pun sebenarnya pasarnya udah cukup besar juga, 167 juta itu terdaftar di media sosial penduduk Indonesia. 59% dari populasi Indonesia. Pilihan media sosialnya seperti ini. Ada online community, ada Kaskus, ada forum jual beli. Jadi kalau dulu orang ada forum jual beli Kaskus, itu ada website khusus untuk jual beli. Lalu ada blogs juga, lalu ada social network seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan lain-lainnya. Nah, ini bisa digunakan. Ini media sosial yang banyak digunakan di Indonesia. Paling banyak orang akses adalah YouTube. Nah, bagi UMKM kalau ingin beriklan di YouTube berarti harus beriklan secara resmi di YouTube atau dengan influencer. Atau pilihan lainnya membuat video. Ini tantangannya cukup besar karena kalau YouTube berarti kita harus bikin akun YouTube-nya, bikin konten videonya juga, atau kita bisa bikin video di influencer, itu ada biaya-biaya tertentu. Jadi kalau YouTube itu lumayan banyak yang dibutuhkan untuk bisa jualan online-nya di YouTube. Pilihan lain mungkin kita bisa lihat ke yang kedua, yaitu ada WhatsApp atau bisa lewat Facebook atau Instagram. WhatsApp, Facebook, Instagram mungkin udah biasa kita akses sehari-hari dan tidak sesulit YouTube untuk bikin kontennya. Jadi di WhatsApp kita bisa berjualan, di Facebook kita sendiri bisa berjualan, atau kita bisa jualan resminya juga di Facebook Ads-nya, yang bayar iklan Facebook pakai deposit, pakai dolar, yang mana iklan kita akan muncul di konsumen-konsumen target. Jadi pilihannya bisa iklan berbayar di Facebook dan Instagram, atau kita bisa beriklan gratis di Facebook, akun Facebook kita sendiri, atau di akun Instagram kita sendiri. Oke. Yang akses media sosial itu di Indonesia usianya segini. Jadi sesuai lah dengan populasi tadi, lebih setengah penduduk bumi itu berusia di bawah 30 tahun. Populasi yang sama juga ada di Indonesia. Ini jadi dasar bagi kita untuk menentukan siapa calon konsumen kita. Jadi konsumen kita banyak konsumen muda dan mereka juga paham dengan jualan online ini. Oke, ini pengguna Facebook di Indonesia
130 juta, lebih dari setengah penduduk Indonesia. Lalu ini pengguna Instagram, setengah dari pengguna Facebook tadi. Jadi demografinya cukup berbeda. Kalau pengguna Facebook itu usianya, ranknya lebih tinggi, itu di antara 30 sampai 40 tahun. Malahan yang di atas 40 tahun juga banyak yang di Facebook. Makanya penduduknya, akunnya itu lebih banyak. Sedangkan Instagram itu diakses oleh usia yang lebih muda, dan ini merupakan usia mayoritas penduduk di Indonesia, itu berusia antara 18 sampai 35 tahun. Itu ada di Instagram. Bisa sesuaikan mau jualannya untuk usia berapa, platformnya juga berbeda. Facebook mungkin lebih mature, lebih dewasa demografinya, sedangkan Instagram itu lebih untuk yang muda. Oke. Ada banyak cara memasarkan di media sosial. Kita harus bangun merek. Ini lebih panjang lagi ceritanya. Intinya cerita tentang pemasaran. Apapun strategi pemasaran yang kita gunakan, dasarnya adalah konsumen. Karena pemasaran modern adalah pemasaran yang berorientasi pada konsumen. Jadi mau Bapak Ibu jualan di media sosial manapun, fasilitas online apapun, pertama adalah tentukan siapa konsumen kita, siapa konsumen yang akan kita sasar, lalu produk kita sesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh si konsumen, sehingga kita bisa memenangkan hati si konsumen tadi. Mulai bangun kredibilitas media sosialnya, karena banyak orang yang ragu berbelanja di media sosial karena takut tertipu. Makanya di situ perlu ada bangun kredibilitas. Makanya kalau di medsos sering kita lihat yang jualan itu share bukti pengiriman atau testimonial dari konsumennya. Nah, itu dalam upaya untuk membangun kredibilitas. Lalu kontennya juga harus oke, lalu harus aktif menanggapi konsumen. Konsumen ini kan cukup unik dan cukup rewel juga, karena kan kita terlalu digadang-gadang bahwa konsumen adalah raja. Prinsipnya karena kita bermedia sosial, kita harusnya menganggap konsumen sebagai teman. Konsumen adalah teman. Jadi ya ibarat teman kita chat dengan kita, jangan dibiarkan terlalu lama centang birunya lalu kita nggak balas-balas komennya. Nah, begitu juga jualan di media sosial itu lebih personal, harusnya kita lebih akrab dengan konsumen kita adalah teman, walaupun agak nyinyir juga nanyanya, kita udah upload fotonya, berikan dimensinya berapa, udah ditulis harganya, tiba-tiba di bawah ada yang nanya, harganya berapa Gan? Nah, ya mau nggak mau ya kita harus jawab saja, karena bisa aja ya sama-sama tahu bahwa persentase literasi, kemampuan membaca orang Indonesia itu cukup rendah juga. Jadi kita harus pahami juga. Kalau ada yang nanya ya dijawab dengan cepat. Sama dengan kita berbelanja online pun kan kita nggak sabaran. Pengen cepat belinya. Kalau perlu setelah dikirim itu kalau bisa 2 menit kemudian barangnya nyampe ke rumah. Sedeg-degan itu kita belanjanya. Dan betapa senangnya ketika akhirnya kurirnya datang lalu menyapa kita dengan paket. Padahal kita order sendiri, bayar sendiri, lalu serasa dikirimin paket. Nah, sensasi itu yang dialami konsumen, dan kita harus support, tanggapi dengan cepat karena ini sosial dan lebih personal. Ini mengenai bermedia sosial. Jadi banyak teorinya, banyak surveinya, ada periode-periode waktu sendiri, kapan periode posting terbaik. Okay? Kalau Facebook itu orang banyak mengaksesnya ketika bekerja, jadi sambil kerja orang buka Facebook karena banyaknya tulisan. Sedangkan Instagram karena banyaknya gambar itu orang kadang aksesnya itu ketika waktu istirahat. Jadi ketika kerja itu lumayan susah akses Instagramnya. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang oke untuk upload di media sosial. Ini untuk meningkatkan engagement rate-nya supaya orang aware dengan kita, lalu bikin konten yang bagus, keterangan produk yang jelas semuanya, karena berbeda ketika kita membeli pakaian secara fisik itu kita bisa sentuh kainnya, kita bisa rasakan fitnya di badan kita, tetapi online itu tidak. Jadi perlu ada keterangan produk yang jelas. Jadi jangan sulit-sulit ngasih keterangan produknya. Misalnya lebarnya berapa, tingginya berapa, semua sentimeternya kalau perlu diukur. Sama kayak orang jualan t-shirt pun ukuran sentimeternya itu penting. Jadi keterangan produk itu jelas supaya konsumen nggak nanya-nanya lagi, dan cepat tanggap ketika konsumen bertanya. Manfaatkan semua fasilitas yang ada di media sosial. Kalau perlu adakan promo, sales promotion, ngasih diskon, atau ngasih bonus, ngasih hadiah-hadiah lainnya, atau ngasih undian, atau ngasih hadiah langsung. Pilihan lain bisa manfaatkan endorser atau influencer atau event.
Kalau ini berbayar lagi. Kita cari influencer yang mempunyai follower cukup banyak, lalu biasanya mereka ada tarifnya biasanya untuk satu post itu berapa. Pilihan lainnya adalah bergabung dengan komunitas. Di Facebook itu lumayan banyak komunitasnya. Komunitas UMKM itu juga ada di Facebook, UMKM Indonesia, UMKM Sumatera Barat, dan komunitas jual beli di Facebook itu lumayan aktif. Jadi ada momen-momennya ini jualannya produk apa, itu difasilitasi semuanya. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.